Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang flavonoid. Di sini saya menggunakan jurnal berikut, yang di mana jurnal ini sudah terindeks kuartil 2 pada gambar di sebelah kiri. Baik, langsung saja. Sebelumnya saya akan mentranslatekan jurnal ini ke bahasa Indonesia agar lebih mudah dipahami. Jadi, flavonoid merupakan golongan penting produk alami. Flavonoid termasuk dalam golongan metabolit sekunder tumbuhan berstruktur polifenol yang banyak ditemukan dalam buah-buahan, sayur, dan minuman tertentu. Flavonoid memiliki beragam efek biokimia dan antioksidan yang bermanfaat terkait dengan berbagai penyakit seperti kanker, Alzheimer, aterosklerosis, dan lain-lain. Flavonoid dikaitkan dengan spektrum luas efek peningkatan kesehatan dan merupakan komponen penting dalam berbagai aplikasi nutraceutical, farmasi, medis, dan kosmetik. Hal ini bersifat antioksidan, antiinflamasi, antimutagenik, dan antikarsinogeniknya yang dipadukan dengan kemampuannya untuk memodulasi fungsi enzim seluler utama. Jadi, flavonoid ini dia memiliki banyak klasifikasi, yang dimana flavonoid dapat dibagi lagi menjadi beberapa subkelompok. Nah, subkelompok ini meliputi flavanol, flavanon, flavananol, flavanol atau katekin, antosianin, dan kalkon. Jadi di sini kita akan membahas klasifikasi flavanol. Flavonol. Flavonol adalah flavonoid dengan gugus keton. Flavonol merupakan penyusun proantosianin. Flavonol banyak terdapat dalam berbagai buah dan sayuran. Yang dimana flavonol yang paling banyak diteliti adalah kaempferol, quercetin, miricetin, dan fisetin. Asupan flavonol diketahui berkaitan dengan berbagai manfaat kesehatan termasuk potensi antioksidan dan penurunan risiko penyakit pembuluh darah. Flavonol mungkin merupakan subkelompok flavonoid yang paling umum dan tersebar dalam buah dan sayuran. Sebagai contoh, quercetin terdapat dalam banyak makanan nabati. Jadi di sini saya tertarik membahas tentang quercetin. Jadi sebelum itu saya bertanya kepada ChatGPT sebagai referensi eh, tentang bagaimana potensi atau efek farmakologis quercetin dan perannya dalam terapi penyakit kronis. Jadi di sini jelaskan quercetin memiliki potensi farmakologis yang luas karena termasuk golongan flavonoid dengan aktivitas biologis tinggi. Senyawa ini berperan sebagai antioksidan kuat yang mampu menangkal radikal bebas dan melindungi sel dari kerusakan oksidatif. Selain itu, quercetin memiliki efek antiinflamasi, anti kanker, anti diabetes, serta kardioprotektif. Nah, setelah itu saya akan mencari jurnal pembanding untuk menjawab tentang quercetin ini. Jadi di sini saya menemukan jurnal berikut, yang di mana jurnal ini sudah terindeks Scopus, yaitu kuartil 1 pada gambar di sebelah kanan. Sama seperti tadi, saya akan mengubah ke bahasa Indonesia agar lebih mudah dipahami. Jadi, quercetin adalah sebuah molekul bioaktif yang telah menjadi subjek penelitiannya ekstensif karena beragam aktivitas farmakologisnya, termasuk aktivitas antioksidan, antivirus, imunomodulator, dan anti kanker dengan profil toksisitas yang rendah. Quercetin adalah zat kristal berwarna kuning yang sepenuhnya tidak larut dalam air dingin, larut dalam alkohol dan lipid, serta sedikit larut dalam air panas dan memiliki rasa pahit. Quercetin merupakan aglugon dan aglikon yang tidak mengandung molekul karbohidrat apapun dalam strukturnya dan memberikan berbagai macam warna yang indah pada bunga. Berikut adalah struktur quercetin.
Salah satu dari 6 subkelas senyawa flavonoid yang dikenal sebagai flavonol adalah quercetin ini. Di mana senyawa ini merupakan penghambat transport auksin polar yang terdapat secara alami. Quercetin tersebar luas dalam berbagai makanan nabati. Beberapa sumber utama quercetin nabati antara lain Kaper, arugula, dan lain-lain, ketumbar, adas, buah juniper, popi jagung, bipolen, dan okra yang mengandung jumlah quercetin tertinggi. Jadi kita langsung masuk ke aktivitas biologisnya. Yang pertama itu aktivitas antioksidan, yang dimana profil antioksidan quercetin merupakan karakteristik yang paling dikenal. Quercetin melindungi tubuh kita dari radikal bebas dan merupakan flavonoid antioksidan alami yang paling ampuh. Dengan mengendalikan enzim antioksidan dan faktor stres oksidatif, quercetin berperan mencegah perkembangan sejumlah kanker. Lebih lanjut lagi, quercetin telah terbukti menjadi antioksidan yang efektif dalam mengurangi dan menghambat kerusakan serta stres oksidatif, baik dalam studi in vitro maupun in vivo. Yang dimana quercetin telah terbukti memiliki efek antioksidan dan hepatoprotektif terhadap kerusakan hati akut yang disebabkan oleh butil hidrogen peroksida tersier dalam studi in vivo dengan menghilangkan radikal bebas dan meningkatkan jumlah antioksidan endogen. Quercetin secara efisien melindungi sel dari kerusakan akibat radiasi dan toksisitas genetik. Berikut adalah data sifat antioksidan quercetin. Berikut adalah tabelnya, tabel ujinya. Baik, selanjutnya kita masuk ke aktivitas berikutnya, yaitu aktivitas anti kanker. Yang di mana quercetin telah terbukti memiliki tindakan anti kanker yang substansial. Sejumlah penelitian telah melaporkan bahwa quercetin dapat menginduksi apoptosis dan penghentian siklus sel pada berbagai lini sel kanker, seperti kanker payudara, prostat, paru-paru, dan usus besar. Menurut penelitian, contohnya menurut penelitian pemberian nanoquercetin pada sel kanker payudara MCF7 meningkatkan ekspresi mRNA dan apoptosis. Berikut adalah tabel uji sifat antikanker quercetin. Selanjutnya yaitu aktivitas anti jamur, yang dimana quercetin menunjukkan aktivitas anti jamur terhadap berbagai jamur patogen. Telah dilaporkan menghambat pertumbuhan spesies Candida, Cryptococcus neoformans, spesies Aspergillus, dan Dermatophyta. Quercetin menghambat pertumbuhan jamur dengan menginduksi stres oksidatif dan mengubah komposisi membran sel jamur yang menyebabkan kematian sel. Selain itu, quercetin telah ditemukan bersinergi dengan agen anti jamur lainnya, menjadikannya terapi alternatif atau tambahan yang menjanjikan dalam pengobatan infeksi jamur. Berikut adalah tabel uji tentang anti jamur pada quercetin. Dan masih banyak lagi aktivitas lainnya tentang quercetin, yaitu aktivitas anti-Alzheimer, antivirus, antiinflamasi, dan sebagainya. Baik, sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.